Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Nuzul, absen 34 dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pembuatan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat laporan keuangan. Yang pertama, membuat catatan pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, menyusun buku kas utama. Yang ketiga, mencatat stok barang. Yang keempat, membuat catatan inventaris barang. Yang kelima, membuat laporan laba rugi. Yang keenam, membuat laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang ketujuh, membuat neraca keuangan. Selanjutnya, kita langsung membahas sistem laporan keuangan. Membuat laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem manual dan juga aplikasi. Sistem manual adalah sistem pembukuan yang masih menggunakan pensil atau software spreadsheet seperti Lotus 123 ataupun Microsoft Excel. Sedangkan sistem aplikasi adalah sistem pembukuan yang telah menggunakan teknologi baru. Sistem pembukuan manual. Dengan memutuskan untuk membuat laporan keuangan secara manual, Anda otomatis harus mencatat banyak hal secara manual di beberapa kertas kerja ataupun beberapa spreadsheet untuk mendapatkan laporan keuangan yang Anda inginkan. Bukan hanya itu saja, Anda juga harus menghitung saldo pada laporan dengan menggunakan kalkulator. Hal ini tentu dapat menyita banyak waktu dan sangat beresiko apabila kurang teliti. Dengan membuat laporan keuangan secara manual, Anda harus mengikuti prosesnya dengan baik dan tepat, seperti membuat invoice yang ditulis tangan, lalu dijadikan jurnal double entry secara manual untuk dijadikan buku besar sehingga menjadi laporan keuangan. Bukan hanya itu, Anda juga harus membuat laporan utang piutang dari setiap invoice yang Anda terima, dan juga membuat daftar stok barang beserta harga pokok penjualan yang dicatat dan dihitung secara manual. Sistem pembukuan aplikasi. Aplikasi akuntansi terdiri dari aplikasi offline dan online. Dengan menggunakan aplikasi akuntansi, Anda hanya perlu memasukkan transaksi keuangan perusahaan. Kemudian aplikasi akuntansi akan secara otomatis mengelola laporan keuangan sesuai dengan yang Anda butuhkan seperti laporan arus kas, laporan utang piutang, laba rugi, stok barang, perubahan modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi akuntansi offline dan online. Dengan memilih aplikasi offline, artinya Anda harus memasang aplikasi tersebut pada komputer dengan spesifikasi hardware yang baik. Aplikasi ini cukup memiliki performa yang baik dan akan berjalan tanpa adanya gangguan. Aplikasi ini tidak membutuhkan koneksi internet sehingga tidak dapat diakses dari jarak jauh apabila ada keperluan pengawasan atau pengambilan database. Selain itu, aplikasi ini tidak dapat disebarkan karena memiliki nomor seri yang berbeda satu sama lain untuk komputer yang berbeda. Aplikasi akuntansi online. Dengan berkembangnya zaman, aplikasi akuntansi kini telah menggunakan teknologi berbasis cloud system. Melalui teknologi ini, Anda dapat mengakses data akuntansi kapanpun, dimanapun, dengan data yang ditampilkan secara update atau real time. Aplikasi berbasis cloud ini lebih dikenal dengan software akuntansi online. Berikutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan aplikasi online dan offline. Dengan kata lain, kita akan melihat perbedaannya. Kelebihan aplikasi online yaitu dapat mengakses data akuntansi kapanpun, dimanapun, dengan data yang ditampilkan secara update. Kemudian, kekurangan aplikasi online adalah selalu membutuhkan jaringan dan data internet. Jika tidak memiliki data atau internet, aplikasi tidak akan bisa dibuka ataupun diedit.
Yang kedua, kita akan membahas kelebihan aplikasi offline, yaitu tidak perlu memiliki data ataupun jaringan internet. Kemudian, kekurangan aplikasi offline adalah tidak bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Berikut sedikit contoh-contoh aplikasi akuntansi offline. Yang pertama, Kledo adalah software akuntansi dengan fitur terbaik yang cocok untuk semua jenis dan skala bisnis. Yang kedua, ZipBooks adalah aplikasi accounting yang bisa membantu pengelolaan usaha Anda. Platform akuntansi ini sangat banyak digunakan oleh para pebisnis kecil dan menengah karena kemudahan yang ditawarkan. Yang ketiga, ada GNU Cash, adalah perangkat lunak akuntansi untuk personal dan usaha kecil. Yang terakhir, kita akan membahas contoh aplikasi akuntansi online. Yang pertama ada Mota.co, merupakan aplikasi web untuk melakukan pengecekan mutasi dan saldo rekening, serta bisa melakukan aktivasi secara otomatis. Yang kedua, Money Lover adalah sebuah aplikasi yang mudah untuk mengelola keuangan. Aplikasi ini membantu menganggarkan dan melacak pengeluaran perusahaan. Tambahkan detail keuangan seperti penghasilan dari gaji, hadiah, atau penjualan dan pengeluaran perusahaan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.